Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Liana Rahma Pasaribu dari kelas Pendidikan Matematika 1 semester 7. Di sini saya akan menjelaskan bagian 5.3, fungsi kontinu pada interval. Fungsi kontinu pada interval memiliki sejumlah sifat yang sangat penting yang tidak dimiliki oleh fungsi kontinu umum. Pada bagian ini, saya akan menetapkan beberapa hasil yang mendalam yang cukup penting dan nantinya akan digunakan pada materi selanjutnya. Baiklah, kita mulai dari 5.3.1, definisi. Adapun bunyi dari definisi 5.3.1 ini yaitu suatu fungsi f memetakan A menuju R dikatakan terbatas pada A jika terdapat konstanta M lebih besar dari 0, sehingga mutlak fx lebih kecil sama dengan M untuk setiap x elemen A. Dengan kata lain, suatu fungsi terbatas pada suatu himpunan jika jangkauannya adalah himpunan terbatas dalam R. Apabila suatu fungsi tidak terbatas pada suatu himpunan tertentu, jika tidak ada bilangan tertentu yang dapat berfungsi sebagai batas untuk jangkauannya. Dalam bahasa eksak, suatu fungsi f tidak terbatas pada himpunan A jika diberikan M lebih besar dari 0, terdapat sebuah titik xm elemen A sedemikian hingga mutlak fxm lebih besar dari M. Dalam kasus ini, kita sering mengatakan bahwa tak terbatas pada A. Misalnya, fungsi f didefinisikan pada interval A didefinisikan interval terbuka 0 sampai tak hingga. Oleh fx didefinisikan 1 per x tidak terbatas pada A karena untuk setiap M lebih besar dari 0, terdapat xm didefinisikan 1 per M tambah 1, sehingga fxm sama dengan 1 per 1 per M tambah 1, sama dengan M tambah 1 lebih besar dari M. Nilai fxm ini kita peroleh dari, di sini diketahui nilai fx-nya adalah 1 per x, dan nilai xm-nya adalah 1 per M tambah 1. Jadi kita substitusikan nilai x yang di sini dengan nilai xm-nya. Jadi fxm sama dengan 1 per, nilai x-nya kan tadi 1 per M tambah 1, sehingga ditulis 1 per M tambah 1 sama dengan M tambah 1 lebih besar dari M. Contoh ini menunjukkan bahwa fungsi kontinu tidak harus terbatas. Pada teorema berikutnya, kami menunjukkan bahwa fungsi kontinu pada interval tertentu harus terbatas. Baiklah, kita masuk ke contoh soal. 1. Didefinisikan f memetakan interval tertutup 0 sampai 1 menuju R dengan fx sama dengan 2x kurang 1 untuk setiap x elemen interval tertutup 0 sampai 1. Karena 2x kurang 1 lebih besar sama dengan min 1 lebih kecil sama dengan 1 untuk setiap x elemen interval tertutup 0 sampai 1, maka mutlak fx lebih kecil sama dengan 1 untuk setiap x elemen interval tertutup 0 sampai 1, sehingga f terbatas pada interval tertutup 0 sampai 1. Nah, di sini diketahui intervalnya adalah 0 sampai 1 dan nilai fx-nya adalah 2x kurang 1. Jadi nilai fx ini kita gantikan dengan interval yang diketahui. Yang pertama kita gunakan interval yang 0. Jadi nilai x ini kita ganti dengan 0. 2 dikali 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Selanjutnya interval 1. 2
dikali 1 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, maka terbentuklah ini. 2x dikurang 1 lebih besar sama dengan min 1, lebih kecil sama dengan 1 untuk setiap x elemen interval tertutup 0 sampai 1. Nah, dari hasil fx ini kita ketahui hasilnya ada min dan ada positif. Sesuai dengan definisi keterbatasan dikatakan bahwa M harus lebih besar dari 0. Itu berarti M harus bernilai positif. Nah, dari fx ini yang bernilai positif kan nih interval yang 1. Maka kita pilih fx-nya adalah 1. Sehingga mutlak fx lebih kecil sama dengan 1 untuk setiap x elemen interval tertutup 0 sampai 1. Sehingga f terbatas pada interval tertutup 0 sampai 1. Selanjutnya masuk ke contoh yang kedua. Misalkan gx sama dengan x kuadrat untuk setiap x elemen R. Ambil sembarang m lebih besar dari 0. Didefinisikan xm sama dengan akar dari m tambah 1. Maka gxm sama dengan akar dari m tambah 1 kuadrat sama dengan m tambah 1 lebih besar dari m. Oleh karena itu, fungsi g tidak terbatas pada R. Nah, di sini diketahui nilai gx-nya adalah x kuadrat dan nilai xm-nya adalah akar dari m tambah 1. Jadi, x yang di sini kita gantikan dengan nilai xm-nya. Sehingga kita tulis akar dari m tambah 1 kuadrat. Di sini akar dan pangkatnya mati. Sehingga hasilnya tinggal m tambah 1 lebih besar dari m. Oleh karena itu, fungsi g tidak terbatas pada R. Oke, lanjut ke contoh yang ketiga. Didefinisikan f memetakan interval tertutup min 2 sampai 1 menuju R dengan fx sama dengan x kuadrat untuk setiap x elemen interval tertutup min 2 sampai 1. Karena x kuadrat lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan 4 untuk setiap x elemen interval tertutup min 2 sampai 1, maka mutlak fx lebih kecil sama dengan 4 untuk setiap x elemen interval tertutup min 2 sampai 1, sehingga f terbatas pada interval tertutup min 2 sampai 1. Nah, ini penyelesaiannya sama seperti contoh nomor 1. Di sini diketahui intervalnya min 2 dan 1. Dan fx-nya adalah x kuadrat. Jadi kita gantikan nilai fx-nya ini dengan interval yang diketahui. Oke, yang pertama kita substitusikan dengan interval yang min 2. Berarti min 2 kuadrat sama dengan 4. Selanjutnya interval yang 1 kuadrat. 1 kuadrat hasilnya sama dengan 1. Nah, maka terbentuklah ini. X kuadrat lebih besar sama dengan 1, lebih kecil sama dengan 4. Nah, dari fx ini yang bernilai positif kan ada 2, 4 dan 1. Jadi kita pilih yang paling besar positifnya, yaitu 4. Maka nilai mutlak fx lebih kecil sama dengan 4 untuk setiap x elemen interval tertutup min 2 sampai 1. Sehingga f terbatas pada
interval tertutup min 2 sampai 1. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas 5.3.2 teorema keterbatasan. Adapun bunyi dari teorema keterbatasan 5.3.2 ini yaitu, misalkan I didefinisikan, interval tertutup A, B adalah interval terbatas tertutup dan misalkan F memetakan I menuju R kontinu pada I, maka F terbatas pada I. Bukti, misalkan F tidak terbatas pada I, maka untuk sembarang n elemen n ada bilangan xn elemen I, sehingga mutlak fxn lebih besar dari n. Karena I terbatas, maka barisan X didefinisikan xn juga terbatas. Sehingga berdasarkan teorema Bolzano-Weierstrass 3.4.8 menyiratkan bahwa ada barisan X-aksen sama dengan XNR dari X yang konvergen ke bilangan X. Nah, sebelumnya saya mau mengingatkan bahwa bunyi dari teorema Bolzano itu adalah suatu barisan terbatas memiliki subbarisan yang konvergen. Nah, karena I tertutup dan elemen-elemen X-aksen termasuk dalam I, ini mengikuti teorema 3.2.6 bahwa X elemen I. Nah, sebelumnya saya juga akan mengingatkan bunyi dari teorema 3.2.6, yaitu jika X sama dengan Xn adalah barisan yang konvergen dan Xn lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B untuk setiap n elemen n, maka limit Xn lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B. Nah, karena F kontinu pada I, maka berdasarkan teorema 5.1.3 diperoleh barisan Fxnr konvergen ke Fx. Kemudian kami menyimpulkan dari teorema 3.2.2 bahwa barisan konvergen Fxnr terbatas. Nah, sebelumnya saya juga akan mengingatkan bunyi dari teorema 3.2.2 yaitu suatu barisan konvergen adalah barisan yang terbatas. Nah, namun ini kontradiksi dengan Fx NK lebih besar dari NK lebih besar sama dengan R untuk R elemen N. Oleh karena itu, pengandaian bahwa fungsi kontinu F tidak terbatas pada interval terbatas tertutup I kontradiksi. Pada contoh berikut dapat dilihat bahwa setiap hipotesis dari teorema keterbatasan harus dipenuhi agar F terbatas pada suatu interval pada I. Yang pertama, interval I harus terbatas. Misalkan I didefinisikan interval tertutup 0 sampai tak hingga, maka I tertutup namun tidak terbatas. Fungsi F memetakan I menuju R yang didefinisikan sebagai Fx didefinisikan X merupakan fungsi kontinu namun tidak terbatas pada I. Adapun gambar grafiknya seperti berikut. Nah, di sini akan terus berlanjut, tetapi tidak terbatas. Lanjut ke pernyataan kedua. Interval I harus tertutup. Misalkan I didefinisikan interval terbuka 0 sampai 1, maka I terbatas namun setengah terbuka tidak terbatas. Fungsi F memetakan I menuju R yang didefinisikan sebagai Fx sama dengan 1 per X merupakan fungsi kontinu namun tidak terbatas pada I. Adapun gambar grafiknya dapat dilihat seperti di samping.
di sini 1. Nah, di sini dia tidak terbatas. Namun dia di sini terbatas di titik 1. Baiklah, lanjut ke pernyataan ketiga. Fungsi f harus kontinu. Misalkan I didefinisikan interval tertutup 0 sampai 1, maka I tertutup dan terbatas. Fungsi f memetakan I menuju R yang didefinisikan sebagai fx sama dengan 1 per x untuk x elemen interval terbuka 0 sampai 1 dan f0 sama dengan 1. Maka f tidak kontinu pada I dan juga tidak terbatas pada I. Adapun grafiknya dapat digambarkan seperti di samping. Di sini grafiknya tidak akan pernah menyentuh 0. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal. Didefinisikan fungsi G memetakan interval tertutup 0 sampai 2 menuju R dengan Gx. Nah, Gx-nya ini yang pertama 2x kurang 1 jika x lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1. Dan Gx yang kedua, x tambah 1 jika x lebih besar 1, lebih kecil sama dengan 2. Untuk setiap x elemen interval tertutup 0 sampai 1 berlaku Gx lebih besar sama dengan min 1, lebih kecil sama dengan 1, sehingga mutlak Gx lebih kecil sama dengan 1 untuk setiap x elemen interval tertutup 0 sampai 1. Proses penyelesaiannya ini sama dengan contoh sebelumnya. Kita mulai dari Gx yang pertama, yaitu 2x kurang 1. Nah, di sini diketahui intervalnya adalah 0 sampai 1. Gx-nya kita substitusikan dengan interval. Yang pertama kita pakai dengan interval 0. 2 dikali 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Selanjutnya interval 1. 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, setelah diperoleh Gx ini, maka terbentuklah ini. Gx lebih besar sama dengan min 1, lebih kecil sama dengan 1. Nah, sesuai dengan definisi keterbatasan dikatakan bahwa M harus lebih besar dari 0. Itu berarti M harus bernilai positif. Dari kedua Gx ini yang bernilai positif yang ini. Maka kita ambil Gx-nya 1, sehingga mutlak Gx lebih kecil sama dengan 1 untuk setiap x elemen interval tertutup 0 sampai 1. Nah, sudah selesai Gx yang pertama. Lanjut ke Gx yang kedua, x tambah 1. Nah, sebelumnya kita perhatikan dahulu di sini intervalnya berbeda ya dengan interval yang di atas. Di sini interval 1 ini tidak memakai tanda sama dengan. Itu berarti dia intervalnya tidak sampai 1. Jadi kita hanya mengambil interval 2-nya saja. Kita substitusikan Gx-nya dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka terbentuklah ini, mutlak Gx sama dengan Gx lebih kecil sama dengan 3. Akibatnya, Gx lebih kecil sama dengan 3 untuk setiap x elemen interval tertutup 0 sampai 2. Jadi, G terbatas pada interval tertutup 0 sampai 2.
Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.